Tapi bentar nih, hey admin YouTube INTM Cycle 2, kayak rumah punya lu berdua aja. Woi, tolong ganti nih adminnya ya. Jadi nggak dapet kan gregetnya? Makanya saya nggak usah sok dulu kalau baru di atas cuman sekali. Hello guys, welcome back to my channel. And before anything, gue mau ngucapin dulu Happy New Year guys. By the way, kalian berasa gak sih tahun kemarin tuh gila, bener-bener cepet banget. Semoga semua yang disemogakan terwujudkan. And tahun lalu kalau misalnya I hurt you in some way, I'm not sorry, you probably deserved it. And as usual, jangan lupa juga buat like and subscribe to my channel supaya kalian bisa ngeliat konten-konten yang serupa lagi. And also kemarin gue juga bikin reaction video bareng sama adek gue tentang Rewind Indonesia. So be sure to watch it guys. And of course rekamannya juga tadi barusan, jadi ini gue sekalian pakai baju ini, nggak apa-apa lah ya. And so without further ado, gue asli pengen bahas banget Audia kalau misalnya lagi ngomong tuh kocak banget sih. Apalagi kalau dia lagi bahas sesuatu yang fun. And Farah sumpah itu dia tinggi banget sampai kayaknya kalau misalnya gue pakai kursi baso mungkin nggak tentu nyampe juga deh. And ternyata Audia itu masak kacang hijau buat Faradina karena dia lagi ulang tahun. So happy birthday Faradina. Wish you all the best. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi model yang lebih baik dan tidak drama seperti some people in the house y'all. Tapi BTW kok gue nggak lihat Jolie ya? Lagi bobo kayaknya dia. Some people need their beauty sleep. Anyways, lanjut ke main show. So as we all know, minggu lalu itu Sarah Best Picture. Yay! Somehow gue sebenarnya seneng karena dia akhirnya bisa keluar gitu talentnya. Tapi, aduh, attitude-nya itu loh, begitu udah baru menang sekali, hello, kayak sombongnya setengah mati. Like, lu baru menang sekali, Faradina udah 2 kali berturut-turut aja, biasa aja, kok nggak kayak lu? Jadi ini yang lu maksud dengan attitude model baik. Oke, Sar, oke. Dan of course, Tiffany juga yang kemarin pulang ngasih last message ke Chai and Jolie. Dan di sini juga dibilang, walau Jolie itu public enemy, tapi Tiffany tahu kalau Jolie itu orang yang baik. And ini ya guys, yang sebenarnya pengen gue bahas. Ya emang Jolie kelihatan ngeselin dengan cara dia yang kayak kebanyakan bacot gitu lah bisa dibilang ya. Tapi kalau diinget lagi, tiap saat kalau misalnya ada seseorang lain yang dibully, Jolie tuh selalu yang paling maju gitu loh. Ingat gak sih pas Nita sama Aurel diremehkan sama Sita ya kalau nggak salah ya? And also dia juga yang maju buat menenangkan mereka duluan gitu loh, yang berani ngomong lah bisa dibilang. Please girl, lu tinggal bagusin catwalk lu. Lu tuh model yang baik, tapi kalau catwalknya belum bisa improve, gue gak bisa bilang apa-apa karena these girls here, catwalknya tuh udah lumayan-lumayan semua. Anyways, terbaik ya semuanya buat Tiffany. I really hope to see you more. Oke lanjut, gokil lah ya Chai. Suaranya bagus banget. Gak heran kalau dia pernah ikut The Voice deh. Dan dia curhat, sekarang tuh makin merasa sendiri sejak teman-temannya banyak yang keluar yang no drama gitu. Hopefully ini bisa ngedorong dia supaya bisa lebih baik lagi sih. And the next day, ternyata pas lagi ada Luna Mail, ada beberapa orang yang masih tidur lah. Penasaran juga sih, ini beneran Luna Mailnya pagi banget apa gimana? Gak paham dah. Anyways, di tim sombong, apalagi Sarah ya yang baru aja menang sekali, langsung menebar kesombongan, tau gak, kemana-mana. And also Evany juga agak ngenyolot lah. Tapi in a way gue paham juga sih ya, karena kan Luna Mail tuh sesuatu yang bener-bener ditunggu-tunggu gitu. Dan ujungnya harus nungguin beberapa orang yang agak lama kan jadi agak kesel juga. Tapi masa iya lu harus kayak neriakin orang tuh kayak lu neriakin babu anjay? Kayak rumah punya lu berdua aja. And Chai yang gak 100% salah itu kena bentakan juga sama Sarah. Asli pengen gue gampar tau gak orang kayak Sarah ini. Kalau gue ada di sana udah bakal jadi crime scene. Dan ternyata kali ini evaluasi foto mereka yang kemarin. And kayak yang gue bilang minggu lalu sih, gue kurang suka fotonya Sarah. Walau dia model of the week. Menurut gue kayak fotonya tuh masih ada banyak yang lebih bagus daripada punya dia. Even though maybe credits to her karena fotonya tuh sedikit berbeda sama dia biasanya. But it's just not the best for me. Dia bener-bener ketolong catwalk dia. And Peace juga bilang kalau dia lebih suka fotonya Alfie dibandingin fotonya Sarah mau dia. And I have to agree on that. And then oh my god, sumpah pas Sarah bilang sini foto lu bandingin sama gue Peace. Like, aduh bu, lu tuh baru sekali menang loh. Baru sekali doang jadi top. Tapi lu udah kayak gini sombongnya. Like, Peace di sini emang lagi agak kurang sih. But yang dibanding itu bukan lu sama Peace, tapi lu sama Alfie. Emang foto lu tuh nggak perfect ya, just take it in. Negatif amat sih jadi orang. Orang banding apa yang dipikir apa? And lanjut lagi juga Jolie bilang kalau di sini tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. But more to who's better. And also dia bilang kalau dia bakal mencoba untuk menjadi top this week. Let's see later ya girl. And ternyata this week modelsnya perlu menguji fisik ya kelihatannya. And gue langsung mikir ala supermodel me gitu. Tapi kalau mereka disuruh
workout yang sama kayak di Supermodel Me sih, mereka kayaknya auto pingsan gak sih? Paling cuman segelintiran orang doang yang masih kuat kayak Fanny sama yang beberapa yang masih rajin olahraga. Dan ternyata pembagian timnya this week sebenarnya lumayan fair aja sih. Tapi Sarah sama Jolie tuh, Fanny sama Peace tuh, semoga mereka bisa kerja sama aja deh ya. Dan ternyata Sarah boleh milih buat nuker membernya. And gue jujur surprise ya, kenapa nggak tuker Jolie gitu loh. Dan Sarah juga milih Peace buat jadi ketua. Jujur buat tim Peace agak ngeri sih ya, soalnya mereka lebih milih buat makan dulu ketimbang workout. Dan kelihatannya Peace juga kayak bingung mau ngapain. Jadi gue nggak heran sih kalau Fanny tuh bener-bener kesel banget. Apalagi denger-denger Peace bilang kan mau coba jadi ketua gitulah. And the next day tiba-tiba subuh-subuh ada alarm. And pas siap-siap semuanya Nita loncat dong dari ranjangnya, udah kayak Spiderman kata Sarah. Semoga kakinya nggak terkilir deh, because today is gonna be hectic. And gokil sih, Audia masih sempet buat beresin kamar. Kayak gue kalau misalnya dalam posisi itu kayak kamar gue ya udah bodo amat gitu loh. And ternyata hari ini mereka pergi trekking. And menurut gue advantage-nya itu menguntungkan banget ya, kayak bisa maju 10 menit duluan. Dan sumpah gue kaget ternyata Alfie pernah trekking di Mount Everest. Berarti Sarah salah dong ya malah nuker dia. And Audi juga ternyata hobi trekking. Jadi buat tim Sarah sebenarnya komposisinya lumayan sih ya. Jadi Sarah yang ngontrol dari belakang, Audi yang ngontrol di depan. Gue lumayan confident mereka timnya bakal bagus sih. Jadi di pos pertama mereka disuruh memanah. Gila, gue udah pernah nyoba ya mana-mana gitu, itu it's not easy. Dan karena tim Sarah udah maju duluan 10 menit, Peace jadi kelihatan agak down gitu loh. Honestly gue nggak tahu ya Peace hari ini kenapa, kok kelihatannya kayak down parah banget ya, nggak kayak biasanya gitu loh. And sebenarnya gimana ya, di sini gue kayak ngerasa evil editingnya ke Fanny banget. Pas lagi di tempat tuh nggak kayak gimana-gimana banget, tapi pas lagi curhat solo tuh kayak galak gimana gitu. Tapi vibe-nya tuh masih agak joking-joking juga sih honestly. Agree nggak sih kalian? And of course Peace milih Fanny soalnya ya dia kelihatan yang paling bisa lah ya, paling fit. And ternyata pas tim Peace nyampe, tim Sarah tuh belum selesai di pos 1. And balonnya belum ada yang di pop sama sekali sama tim Sarah. And gokil woy, Fanny ala Mulan banget. And ternyata tim Sarah juga nggak berhasil ngepop balonnya sama sekali. And they go on to the next pose. And karena lead dari Fanny, semuanya jadi berhasil buat ngepop balonnya buat challenge-nya. Dan ternyata bener kata gue, harusnya Sarah menyukurnya Jolie aja, jangan Alfie. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar kelihatan lebih imbang lah timnya. Next di pose 2, ternyata mereka disuruh ngafalin warna. And Jolie yang dipilih buat ngafalinnya. Mungkin dalam bayangan mereka Jolie kan jago TVC, jadi lebih gampang ngafalin gitu. And karena hari ini Peace nggak tahu kenapa lagi lemes banget, jadi Fanny yang lebih dominan di timnya. And of course karena tim Sarah selesai duluan, jadi tim Peace cuma dapat makeup sisa-sisanya lah. And ternyata tracknya semakin lama tuh semakin susah. And kelihatan banget kalau Fanny tuh bener-bener gede banget sama Peace. But still masih ada kayak joking vibe-nya gitu loh. Moving on to pose 3, ternyata is the end of the track. And again, sumpah gue kesel banget ngeliatin Sarah ya. Sombong banget. Kenapa sih nggak disemangatin aja gitu? Mereka kan udah di belakang lu, udah selesai duluan juga gitu loh. Sumpah lebay banget bacotan dia. Dan ternyata yang menang itu tim Peace, soalnya fotonya milih lebih banyak. Lihat mukanya Sarah yang terdiam banget. Mampus, makanya nggak usah sombong. Kalah kan? Unfortunately ada benernya juga kata Fanny, karena kenapa nggak semangat dari awal-awalnya aja gitu loh. Kenapa begitu tahu udah menang baru dia kayak yes, balik lagi ke Peace yang seperti biasanya. Dan ternyata look yang udah dipilih itu dipakai buat major challenge dan langsung mereka foto on the spot. And pas pemilihan, Peace lebih milihin buat timnya, buat aksesori sama bajunya. Tapi Fanny malah curhat kalau ngerasa ini tuh semua tabrak lari. Lah kenapa kagak bilang aja gitu loh? Ini tim lu juga toh? I can see Sarah sih lebih bagus ya buat nyocok-nyocokin ginian. And I have to say, temanya kali ini tuh sebenarnya menguntungkan Sarah. Inner Pocahontasnya keluar banget, bun. BTW banget, setelah mereka udah dipasangin makeup sama pakai bajunya, gue baru nyadar dong kalau ini tuh mirip sama ISNTM yang Cycle 2, yang ala-ala wildlife gitulah. Tapi ini versi baju obral diskonan 12-12 sayang. Like, aksesorisnya sih mahal ya. Tapi make-upnya tuh terlalu santai, dan of course bajunya obral banget, mohon maaf nih. Nggak heran dong kalau misalnya yang udah sering nonton tuh bakal ngebandingin sama yang sebelumnya. Anyways, moving on to solo shots. Buat Sarah, awalnya walau dia mau jadi queen, tapi kayak masih agak lemes ya. Di akhir pas diminta najemin muka, yang gue lihat tuh kayak belum maksimalnya Sarah gitu loh. Masih terlalu halus gitu ya mukanya, bun. Harusnya dia bisa lebih melotot gitu, matanya lebih fierce. Peace, oke, konsep di pikiran dia lebih ke calm, powerful princess. Sayang sih dia kurang bisa nahan badan sendiri, and dari facial expression dia tuh kelihatan kalau dia lagi nahan beratnya badan dia. And honestly for the brief juga dia masih kurang powerful gitu loh face-nya. Next, Chai, oh my god, pas pertama gue lihat dia, she is so stunning.
Tapi sayang, dia lebih ke pose style princess. Dan hasilnya jadi nggak ada cocok-cocoknya sama briefnya. Ini lebih ke pose buat Miss Indonesia gitu loh. Next, Faradina. Wow, ini makeup cocok buat dia. And her features dari leher ke badan ke tinggi dia. Ini sumpah cocok banget buat dia. And di sini juga facial expression dia juga dapet banget. And powernya tuh kelihatan gitu loh dibandingin model sebelumnya. Dan pas gue lihat, wow, ini nggak mungkin kalau Audia nggak dapat foto yang bagus. Tinggal matanya aja kayak kurang tajam gitu loh. Pose-wise juga kelihatannya dia banyak explore. Alfie kayaknya udah lama ya nggak lihat dia tuh posenya rambutnya digerai. Dan di sini tuh mukanya udah cantik banget. Tapi pose-nya tuh kayak calm princess banget. Gak ada wild-wildnya. Tipikal kalau ngelihat ulet di air langsung lari kayaknya. Padahal dia udah stunning banget, woy. Helen menurut gue mata dia masih kurang strong. Tapi pose dia and hand position kelihatannya sih udah cocok ya sama temanya. Tinggal lihat aja bisa dapat good shot atau enggak. Nita kali ini juga menurut gue too girly. Tapi sebenarnya dia bisa dapet yang oke lah. Eva nih gila sih, pertama lihat bener-bener look dia tuh strong banget. Dan dia juga pose-nya tuh show strength, tapi has poise juga. Jolie, ini baru yang bener. Ini baru bisa dibanding-bandingin sama Sente M2. Menurut gue dia satu-satunya yang bener-bener eye-nya tuh dapet wildnya. Other than Faradina ya, mungkin Faradina kedua lah. Somehow dia juga kelihatan beda and galak gitu loh mukanya, and kelihatan kayak wild gitu loh. Spirit dia dapet, and facial expression dia juga sesuai gitu loh sama briefnya. Body shape-wise juga kelihatannya dia berhasil ngenunjukin badannya tuh nggak pendek gitu loh. Dan ngakak boy pas dikasih lihat lagi yang runway fail-nya yang pas ngibas gaun itu nggak bisa gue lupakan, lucu banget. Oke, so sekarang lanjut ke team pick. Buat team piece plan-wise sih menurut gue banyak ya, sampai 3 plan. And pas eksekusi hitungannya piece sama fotografernya tuh nggak sesuai. And also ternyata pose-pose yang udah di plan itu Panca kurang suka. And kelihatan banget kalau piece di sini masuk panic mode dan ujungnya tuh Nita yang lebih dominan buat ngaturinnya. Next, team Sarah. Composition-wise sih gue ngerasa mereka lebih siap ya, and lebih seimbang gitu loh. Unfortunately, kelihatannya bener juga kata Gani. Jadi semuanya tuh sama-sama strong, sama-sama mau menonjol. And it doesn't look like it's going to be a good group pick. Jadi kita tinggal lihat aja nanti akhirnya gimana. Sekelar challenge, mereka langsung pada pulang ke rumah. And pas banget begitu udah masuk rumah, langsung Evani udah gatel banget pengen cerita ke Audia. And di sini dia ngomongin leadershipnya Peace yang berantakan. Oke, emang ini berantakan banget sih leadership dia, tapi buat cerita ke tim sebelah itu kayak double-edged sword gitu nggak sih? Secara nggak langsung kan jadi nge-boost confidence-nya Audia buat besok kalau ada runway atau apapun gitu loh. Tapi di sisi lain Evani juga emang udah gatel banget sih seharian. Setelah itu satu-satu pada dateng dan ternyata semuanya itu tim lawan dong. Kayaknya buat tim Peace menang itu cuman kalau bisa ketolong sama lucky shot deh. By the way juga sekarang kok model house-nya kayak gini ya? Ngerasa nggak sih seakan posisi Jolie tuh bisa ditukar siapa aja? Tapi intinya ngatain tim sebelah. Or ujungnya ngedramain tim sebelah gitulah. Tapi untungnya sih di sini Jolie nggak kayak terbuang gitu loh. Kelihatannya fine-fine aja. Mungkin kalau minggu depan ya Peace, Jolie, Sarah sama Evani disatuin. Nah jujur itu gue penasaran sih bakal kayak gimana. Setelah itu langsung dikasih tahu info soal catwalk penjurian. Melaju kencang and cepat. First thought gue mungkin bakal catwalk di conveyor belt atau mungkin treadmill gitu, agak nggak mungkin nggak sih? Tapi after this, ternyata Jolie minta tolong sama Evani sama Farah buat ngajarin dia catwalk. This week jujur ya, bener-bener lebih ngontingin Jolie sih. Karena di tim ini juga jadi lebih ngademin mereka semua gitu. Dan somehow malah public enemy-nya nggak jadi Jolie lagi, malah jadi Peace. And thankfully, Evani sama Farah masih mau ngajarin Jolie buat catwalk. So creds banget sih buat mereka berdua, bener-bener gue salut banget sama mereka berdua. Oke lanjut. Chai, gokil ya, sumpah suara dia tolong. Gak sabar tim INTM bawain gitar buat Chai. Dukung gerakan kasih gitar buat Chai. And next Peace, gila ya, dari kecil udah cantik banget, gokil. And ayo dong, spill resep nasi goreng neneknya. And next, ternyata Evani kangen banget buat olahraga. Salut sih, ternyata emang hobinya dia tuh olahraga. And honestly, mini Evani itu glow up banget ya. Next, Farah, dia ternyata hobi baca buku. Jujur, I can't relate, karena gue sendiri sih nggak terlalu suka baca buku ya. Tapi gue seneng, dia selalu pengen mencari sesuatu dari membaca buku. And also gue salut banget sama dia bisa membangkitkan diri sendiri dari buku. Oke guys, kalau gitu kita lanjut ke penjurian. Tapi bentar nih, hey admin YouTube INTM Cycle 2, tolong itu judul bukan buat spoiler. Malah gitu sih, langsung tahu kan siapa yang jadi model of the week, siapa yang pulang. Woi, tolong ganti nih adminnya ya. Oke, tenang, lanjut. Dan ternyata ada Babang Rizky Febrian. And menurut gue di sini dia bener-bener mirip banget ya sama bapaknya. Then I was like, loh, catwalk dulu. Nah, gini dong, biar imbang gitu loh mood modelnya. Menurut gue siapa yang up, siapa yang down gitu. Jadi ini diawali dengan Nita yang sweet banget woi walknya. Her smile though, so pretty.
Dan lanjut ke Farah, dia juga kayak flirt gitu, tapi masih agak awkward ya. But biasalah, emang walk dia tuh selalu emang stunning hands down. Next is Eva nih, yang menurut gue sedikit terlalu choreograph sih. Like mungkin dia bisa lebih mandang Rizky agak lama dikit gitu baru senyum. Jadi agak kecepetan sedikit buat gue. And pose dia pas lagi berbaliknya juga menurut gue this time agak aneh sih. Tapi asli, Eva nih cantik banget woy. Dan pas Sarah, menurut gue masih kurang cocok ya sama walknya yang lebih ke jatuh cinta gitu ya. Dia lebih ke cewek jutek yang kepaksa cinta gitu mukanya. Dan pas Alfie, gue ngakak sih soalnya dia kayak mau mencoba untuk interact gitu kan sama Rizky. Tapi Rizkynya nunduk, maafin gue Alfie, sumpah gue ngakak banget sampai berulang-ulang kali. Kayak tercolak gitu loh. And then she was like, oh ya udah deh. Walaupun di akhir tetap ada interact juga sama Rizky, tapi seakan kayak ekspresinya tuh kayak ngomong maaf ya gitu loh. Oke maaf, gue jadi nggak fokus sama Audia. Oke lanjut. Pas Audia ini lucu banget, tapi gue ngakak pas post sama Rizky, dia kayak cringe gitu. Kenapa bang mukanya? Ngarep dikencep ya bibinya bang. Aduh asli ini catwalk terngakak yang pernah gue lihat setelah kejadian Jolie sama dressnya. Dan lanjut ke Peace yang lebih ke hey lupa ya sama gue Zai. Terus cabut. Aduh maaf guys, gue jadi nggak fokus gara-gara ngakak. Oke, calm down. Sekarang Helen yang mungkin Rizky-nya juga udah mulai terbiasa kali ya digodain cewek-cewek cantik ini. Jadi chemistry-nya udah lumayan bisa dapet. And also her walk on beat, boy, gue cinta, parah. Next Chai, asli gue sebenarnya suka ya sama walk dia, fun gitu dilihatnya, tapi walaupun di akhir tuh kelihatan lebih awkward gitu loh. And sayang juga karena dia nggak maju di depannya Rizky, jadi point of interestnya tuh bukan ke Chai gitu loh. Kayak sekedar nyapa doang bentar terus cabut. Kayak harusnya dia lebih maju buat nampilin outfit dia. I mean, it's a catwalk, right? And pas Jolie, oke, gue sebenarnya udah siap ngakak lagi nih. And then I was like, oh, kok luwes? Kok bagus? Oh my god, ternyata lesson sama Farah and Evani itu definitely paid off. Walk dia kelihatan lebih luwes. At the same time, Rizky juga udah lebih terbiasa dan gak panik. Dan chemistry-nya juga jadi dapet. And Jolie juga kelihatannya fun, flirty, and confident banget. Walau di ending gue agak salfok sama Audi ya, karena dia kayak mantan yang cemburu gitu loh, gayanya ngeliatin Jolie dari bawah ke atas. Seriously, I can't believe I'm saying this, but I think my favorite is Jolie. Ini bener-bener creds banget buat Farah sama Evani sih. Gue sebenarnya suka sama walknya Audi ya, tapi gue salfok sama Rizky dan ngakak woy, tolong. Oke, tenang dulu. Oke, now kita lanjut ke penjurian. Oh wait, hold up, let's talk about the judges. Luna dengan Ariana style dan Gani ala Grimes. So cute gak sih? Oke, moving on to Team Sarah. Wow, first time gue liat ini, mata gue langsung tertuju ke Farah dan Sarah dan Audia. Farah's eyes itu bener-bener piercing to the camera. And Sarah juga matanya kelihatan berbinar-binar banget. Oh, Sarah juga lumayan on point di sini. Tapi Audia juga keren, and Jolie juga. Nah, di sini baru kelihatan apa kata Gani. Masing-masing modelsnya masih mencoba untuk stand out. Jadi kelihatannya tuh masih terlalu strong di each sides gitu loh. Somehow jadi kurang klop gitu loh. Tapi di pick ini menurut gue Helen lumayan paling weak ya. Mata dia kayak kurang strong gitu loh. Coba kalau dia mandang ke bawah dikit, and then matanya dia dipertegas. And tangan kanan dia juga kayak lebih maju dikit aja biar lebih kelihatan. I'm pretty sure it's gonna be a better shot. And Jolie's claw-like hands juga, it's a no-no for me. Agak aneh gitu loh, kayak gitu lah. Congrats to Sarah, karena menurut gue memang konsep masing-masing modelsnya di sini jadi lebih bagus sih. Tapi unfortunately buat Helen, dia nongol paling terakhir pas lagi fotonya. Jadi kayak telat tahu info dan kurang latihan gitu lah. And pas Luna nanya tentang leadershipnya Sarah ke Jolie langsung bilang kalau ini tuh fail. Walaupun menurut gue sih nggak fully fail juga sih, tapi ya sedikit fail lah. Also karena Jolie juga bilang kalau Sarah tuh lebih fokus sama dirinya sendiri dulu baru yang lain. Ya gimana ya, ini kan tetap team tapi tetap competition gitu loh. Plus minus lah. And wait, pas gue lihat bajunya Audia, oh my god, ini wardrobe fail kah? Apa cuman gue yang lihat ini? This should be censored, no? And ternyata pas Audia berbalik itu cuma lipetan bajunya dong. Oh my god, gue sampai panik anjir liatnya. Oke, moving on to Pieces team pick. I don't know. Menurut gue di sini yang paling on point tuh cuma Evani. Nita is too sweet, and Alfie juga terlalu girly buat Wild. And asli gue nggak paham si Peace mau apa. Chai juga menurut gue masih oke lah. Tapi gue berani jamin ini kalau dilemparin ular-ularan aja mereka langsung kayak kocar-kacir gitu sih. Kelihatannya mereka tuh weak banget. Dan menurut gue juga yang on concept juga nggak ada. Also kembali lagi ke baju mereka yang lebih ke sportswear.
Dan ngakak pas Igun bilang namaste di sungai. And katanya juga ini buat Kaya. Why stop Igun, ini kenapa sih episode-nya ngakak banget? And ditanya juga kenapa pakai happy sama celana semua. Karena Peace kira itu bakal dipakai buat trekking. Ya bener juga sih, like nggak nyangka juga kan kalau bakal shot on the spot gitu. Mungkin otak gue juga yang nggak nyampe kali ya. Tapi Evani kayaknya lu udah nangkep konsepnya somehow. Terus terang sih gue sendiri nggak nangkep. Dan modelsnya di sini nggak masuk sama sekali sama konsepnya yang wild. Lebih ke beauty shop with wild concept. Tapi honestly, pas lagi penjurian gue juga agak aneh karena Luna menyalahkan Evani yang dinilai lebih senior. Tapi menurut gue kurang fair aja loh buat Evani, karena Evani tuh bukan ketuanya. And Evani jelasin pas lagi planning itu lebih ke konsep foto. Unfortunately pas eksekusi, Peace itu terlalu panik dan ujungnya Nita yang lebih maju. Dan kali ini gue setuju banget sama Luna, karena jauh banget sama konsepnya wild. Apalagi kalau kita bandingin sama ESNTM Cycle 2 ya. Di sini tuh far away from that. And of course, gak perlu ditanya lagi lah ya. Udah yang jelas kalau grup Sarah yang menang di sini. So moving on to the solo shoots. Oke, first up, Sarah. Oke, di foto ini menurut gue dia lebih ke beach chill shot. Gak ada wildnya sama sekali. Tangan dia yang di atas juga kurang powerful. Sekedar kayak yang penting ada aja gitu loh. Dan jujur gue cringe sama kaki dia karena kayak ketahan gitu loh kesannya. Dan lucu banget, Bon. Ini pas dibilang ini ibu-ibu sosialita buncit juga bisa. But I have to say, emang di sini badannya Sarah tuh nggak ke-show banget shape-nya. Aduh, entah ya, gue sumpah seneng banget sama feedbacknya Sarah yang kayak gini dari Igun, karena dari kemarin tuh dia sok banget. And dibanding di group pic juga di sini kurang banget. And ternyata pas lagi mencoba untuk foto, ada foto yang badannya tuh udah oke, tapi mukanya kurang on point. And dia udah mulai bisa mendapatkan yang lebih bagus, tapi ternyata it's time's up. Also, facial expressionnya dia juga balik sama yang sebelum-sebelumnya. Aduh, hati gue sumpah seneng banget pas Sarah dicecer abis. Makanya saya nggak usah sok dulu kalau baru di atas cuman sekali. Next, Audia. Kok sama persis ya sama yang di group pic? Gak banyak perubahannya gitu. Jadi kayak cuman di crop aja yang lainnya. And also, eyes dia juga kurang menunjukkan a fierce expression biar lebih cocok gitu loh sama temanya. And somehow lebih bagus dia di group pic. So memang ini bukan terbaiknya dia. Faradina, honestly, dia bagusan di group shot ya. Di group shot tuh dia bener-bener kelihatan stunning and captivating. Tapi di sini lumayan biasa lah. Body shape dia kurang keluar, tangan dia juga kayak what's that? Queen Lemesh? But her face and her eyes menurut gue sih udah dapet banget sih. Dan ternyata di tempat walaupun kelihatannya dia oke, ternyata ada yang kurang cocok di expressionnya sama pose-nya. Helen menurut gue pose badan is okay, body shape dia kelihatan, and I can see the power in her hands. But again, the same thing like last week. Her face itu kurang menceritakan something gitu loh. Her eyes feels really dead to me. Jadi biasa aja lah. Dan bener juga kata Gani, itu Helen tuh kayak masih ada something yang hidden in her. Kalau menurut gue sih Helen sekarang lebih ke mencari safety aja. Somehow masih ada something yang ketahan lah. Entah emang dia sengaja biar kayak dark horse gitu atau gimana. And ternyata Helen juga baru cerita kalau dia tuh terlalu overthinking dan dia ngerasa di house itu nggak ada orang yang dia bener-bener bisa curhatin sepenuhnya. Hopefully dia bisa mencari cara buat mengeluarkan yang perlu dikeluarkan deh. See, in this situation, Jolie walaupun lebay itu ada bagusnya juga. At least dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan terus gitu loh. Next, Jolie. Wow, baru kali ini dia dipuji buat walk dia yang maju ke depan. And judges juga kelihatan lebih impressed sama dia. And her pick, why ini baru setara sama ESNTM. Her hands, her eyes, di sini tuh bener-bener mencengkram tapi subtly, nggak kayak yang di group pick yang menurut gue tuh kayak gitu lah. Her legs that go on miles and miles and miles, baby. Oh my god, Jolie, you finally got it back up this time. I think di sini juga banyak ya faktornya. Di satu sisi setelah belajar sama Farah sama Evani, mungkin dia merasa lebih accepted. And dia ada di tim yang biasanya julid dan ternyata biasa aja, juga jadi lebih keluar gitu loh talentnya. Karena dia jadi nggak terlalu mikirin dramanya. And finally she can get this good shot. Her facial expression juga as usual bener-bener ngebantu banget. And pas Igun bilang bagus banget, gue langsung ngeliatin muka Sarah. Haha, sad ya bun. And walau gue cuman ngeliat mukanya Farah sepotong, gue tuh kelihatan banget mukanya ekspresinya Farah tuh kayak proud gitu loh sama Jolie. And loh, tiba-tiba kok runway lagi? Oh alah, ternyata yang tadi itu bukan dong. Ya udahlah, kita bisa bahas lagi. And ternyata temanya kali ini itu circuit runway. Dimulai dari Audia, oke, awalnya keren, tapi somehow jalan dia agak terlalu lenggak-lenggak gitu loh buat temanya. Next, Jolie, pas lagi papasan sama Audia, my first reaction was like, woof, that vibe though. Dan pas pose, agak kecepatan dikit, but her walk is on point though this time. Dan mungkin faktor yang
bikin dia kurang oke walknya itu kalau dia pakai heels. But this time is okay, tapi kebanyakan runway kan pakai heels ya, jadi dia tetap harus belajar sih. Next, Helen. Oke, pas papasan kelihatan kayak a friendly pass, dan pose-nya juga menurut gue kurang cocok sama temanya sih. Tapi her walk, as usual, stunning. And her facial expression, mwah. Next, Faradina. Walknya this time is a little bit weak, but I love the ending pose. Kayak cool queen gitu loh, that smart girl. Next, Sarah. Walk-wise sih kurang kelihatan ya, karena this is also like a speedy walk, tapi pose-nya dia di akhir nggak berkesan gitu loh. Alfie gue ngakak sih. Like, dia mencoba untuk, yo what's up, tapi agak maksa gitu loh. Tapi walk dia sih oke. Evany pas pose akhir, like moonwalk-ish gitu, like keren banget. Next, Chai. Oh my god, Chai, what are you doing lah? Nggak cocok. Nita pas jalan sih, yakin banget ya, kayak sah-sah gitu loh, kayak ngesot style gitu. And the ending pose, damn girl, that expression's gonna take someone down. Next piece dengan tukang parkir fashion ya, agak aneh sih, kayak muter-muter gitu loh, not really a circuit style. Ending is kind of okay. And pas end pose, mata gue langsung tertuju kepada Evany, Helen, and Farah. They look so strong. My fave walk is definitely Nita. Setelah itu juga Jolie langsung diocehin buat kalau kemana-mana tuh harus pakai heels, kata Panca. Oke, lanjut ke solo shoots lagi. So Peace, Luna langsung nanya, like what happened this time? And honestly, walaupun Peace bilang she doesn't care about the drama, tapi it's definitely getting into her. Dari minor challenge dia kayak lagi down banget, and ke major challenge dia juga nggak se-stunning seperti biasanya lah. Nggak paham lah lagi dapet kah atau lagi masalah kah, but definitely she's very down this week. As for the picture, aduh, ini mah buat foto katalog olahraga, but honestly I kind of blame the wardrobe. Kenapa gini loh, bajunya lebih ke baju trekking, bukan kayak fashion photography. As for her expressions, gue tahu muka dia bisa lebih strong dari ini. And her body shape juga nggak kelihatan di sini. And ternyata di sini Peace malah terkesan terlalu peduli sama teman-temannya, malah jadi lupa sama karakter diri sendiri. But credits to her, karena dia memang lumayan tanggung jawab lah as a leader. Nggak kayak ketua tim sebelah yang lebih mentingin diri sendiri. Lanjut ke Evany. Aduh, bingung gue bun aslinya. Bajunya bener-bener lebih ke olahraga shoot banget. Jauh lebih bagus dia di solo shoot dia. But for this pic, menurut gue kalau dia ubah dikit facial expressionnya kayak lagi inhale gitu loh. And ganti total, tolong pose-nya ya, itu nggak wild honey, tolong, gue greget. Walau Evany udah janji bakal model of the week, gimana ya, somehow gue ngeblame wardrobe-nya. Terlepas dari ini pilihan siapa bajunya, tapi emang bajunya tuh kurang menjelaskan, yang kurang mentranslate to wild side. I mean like, coba kalau dibanding sama Yayasan TM Cycle 2 deh, like ini tuh jomplang banget, keterlaluan banget baju diskonnya. Lanjut ke Chai. Actually pose dia di sini lebih bagus ya dibanding yang di group shot. Walau mirip-mirip, tapi di sini lebih on point. Dan sebenarnya mengulang kesalahan Nita dulu di week 1 yang hampir bikin dia pulang. Limited imagination kalau buat megangin headpiece. Tapi ya sama, nggak ada wild side-nya. Bener-bener lebih ke queen-nya Star mencoba untuk menimbrung ke wild side. And pas walk dia juga kelihatan kurang powerful. Makanya kesannya aneh and old style, which is shocking for her age. And next, ternyata Alfie sama Nita disuruh maju bareng. Wah, ada apa nih? Oke, Nita. Pose-wise, gue lebih suka, tapi ini nggak wild at all. Ini kembali lagi kayak yang tadi, beauty queen-nya Sar. But I have to say, her body shape is on point though. Tapi nggak sesuai sama brief. And Alfie ditanya menurut dia gimana, and dijawab menghirup udara sejuk. Asli sih, pemikiran Alfie tuh selalu out of the box sih, sumpah. And ternyata konsepnya dia apa ya? Gue rasa headpiece itu selalu menjadi kelemahan utamanya Nita. Tiap kali dia dikasih headpiece, dia pasti salting dan gayanya jadi balik ke basic modeling banget. Nggak jelek, tapi nggak model-esque. And langsung di show foto Alfie. Nah, di sini she looks so stunning by the way, cantik banget. Lebih cocok sih sama temanya, tapi nggak wild kalau sampai bawah. But better than Nita. Dan ternyata pas lagi foto, awalnya tuh Alfie masih kalem beauty style, tapi ujungnya dibantu sama Gani. Unfortunately, celananya dia kesempitan buat eksekusi gerakan. Ya kan diskonan ya bun, size-nya terbatas. Walau kata Igun ini di akhir katanya kesulitannya minim, honestly kali ini gue kurang agree sama dia. Ya mungkin kalau dilihat dari mereka nggak pakai heels, and then baju mereka tuh lebih comfortable lah ya. Tapi karena baju mereka terlalu basic, jadi hasilnya tuh mereka kurang bisa mengeluarkan wild side-nya dari bajunya. Bahkan Igun sampai bilang 2 orang aja yang keluar. Asli pengen merasakan deg-degannya ya sebenarnya, tapi sudah terkena spoiler duluan sama admin INTM yang kasih title judul video terakhirnya nih. Jadi nggak dapet kan gregetnya? Oke, kita kalemin dulu ya, dengerin nyanyian kalem dulu dari Gangga. Ternyata this week Jolie is back on top, baby! Haha, mampus Sarah muka lu! Someone's being salty, y'all!
Tapi asli, gue proud sama Faradina. Suka banget gue ngeliatin relationship mereka tuh kayak proud of each other gitu. And next, Sarah. Honestly, ya kebantu sama look dia. And pilihan style dia juga tepat. But I have to say, gue lebih suka sama Audia di sini. And nextnya Helen, wow, gokil sih ini. Semua dari tim Sarah masuk jadi top 5. Walau I have to say, gue lebih suka Nita sih dibanding Helen. And in the end, as we all know, gregetnya udah gak berasa lagi. But unfortunately, Chai di sini harus pulang. Padahal kalau nggak ke spoiler dari judul, gue sempat mikir Peace yang pulang. Karena sama-sama ada weak sides-nya juga. Terutama dari minggu lalu sampai sekarang. Tapi emang sayang banget karena di foto di sini terlalu beauty and catwalk dia juga yang bener-bener laule ya. Dan akhirnya nggak bisa nopang diri dia dari Peace. Honestly, I can see that Peace itu bener-bener merasa bersalah banget as a ketua dan temennya tuh bisa pulang. Kayak berasa gagal gitu loh. But seriously, congrats to you, Chai. Lu bisa jadi penyanyi The Voice and lu masuk top 10 di ANTM. And you're just 17. That itself you should be proud of. Semangat always di luar sana ya. Ditunggu ya bun single barunya. And gue langsung ketawa bahagia pas Jolie ngediss Sarah. Makanya kalau lu nggak mau di-diss, lu sendiri juga nggak usah nge-taunt duluan. Udah sombong aja sih, baru FCO sekali. Sana foto yang bagus lagi dan belajar buat nggak sombong. And for the end, Chai juga makasih sama Faradina for teaching her a lot and menjadi kakak yang baik. Dan dia juga nge-push Jolie sama Peace supaya bisa makin semangat lagi. And my heart langsung sedih gitu loh, karena temen-temen Jolie yang biasanya dia hangout bareng itu satu-satu udah pada pulang. Dan sekarang bener-bener tersisa yang kompetitif banget. Dan kembali juga kata Helen yang merasa nggak bisa terbuka sama models di sini. Hopefully masing-masing dari mereka bisa jadi each other support system sih. And also mereka juga bisa mengeluarkan karakter dari fotonya mereka. Oke guys, kalau gitu thank you so much for watching this video. As usual, jangan lupa buat like and subscribe to my channel for more. And again, Happy New Year! And see you guys in the next video. Bye guys!